Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Anita Susutyawati, SPD Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia. Di awal kelas 11 ini, kalian akan mendapatkan materi tentang bagaimana kolonialisme dan imperialisme Barat yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu kolonialisme, kemudian apa imperialisme, kemudian bagaimana terjadinya kolonialisme dan imperialisme Barat yang ada di Indonesia, kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang melatar belakangi bangsa Barat itu datang ke Indonesia. Bangsa Barat datang ke Indonesia itu disebabkan karena besarnya sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia, terutama dalam hal ini yang menjadi daya tarik dari bangsa Barat untuk datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Nah, hal itulah kemudian yang menyebabkan terjadinya kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Apa itu kolonialisme? Mungkin kalian sering mendengar. Akan tetapi di sini kami akan mencoba mengingatkan lagi, kolonialisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk menguasai daerah atau bangsa lain untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menjadikannya atau menjadikan negara yang dijajah itu menjadikan negara koloni. Itu yang disebut dengan kolonialisme. Kemudian imperialisme adalah paham yang bertujuan untuk menjajah negara lain guna mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Itu yang dimaksud dengan imperialisme. Imperialisme itu sendiri itu dibagi menjadi dua, ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern. Imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya imperialisme kuno? Yang menjadi latar belakang terjadinya imperialisme kuno adalah semangat 3G, yaitu gold, glory, and gospel. Gold itu mengumpulkan kekayaan, kemudian glory adalah untuk mendapatkan kekuasaan, dan gospel menyebarkan agama atau Alkitab. Itu adalah 3 faktor yang menyebabkan terjadinya imperialisme kuno. Kemudian bagaimana dengan imperialisme modern? Imperialisme modern ini terjadi pasca revolusi industri. Imperialisme modern itu terjadi untuk mendapatkan daerah penghasil bahan baku industri. Kemudian juga terjadi karena suatu negara yang akan menerapkan imperialisme itu mencari daerah pemasaran hasil industri, dan yang ketiga adalah mendapatkan daerah untuk investasi jangka panjang. Itulah mengenai sekilas tentang imperialisme kuno dan imperialisme modern. Selanjutnya akan kita bahas mengenai kedatangan negara-negara atau bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama kita akan bahas mengenai kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia pada tahun 1492, Christophorus Columbus memulai misi penjelajahnya untuk menemukan kepulauan Hindia, dalam hal ini adalah Indonesia, tapi malah mendarat di kepulauan Bahama yang ada di benua Amerika. Pada tahun 1512, armada Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano. Jadi setelah Christophorus Columbus, maka misi kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Elcano, di mana misi yang dipimpin oleh Sebastian Elcano ini mendarat di Maluku dan membeli banyak rempah-rempah dengan menggunakan sebuah kapal yang bernama kapal Victoria. Nah, keberhasilan Sebastian Elcano untuk mendapatkan rempah-rempah dan mendarat di Maluku ini kemudian menjadi pembicaraan di Eropa. Sebelum kita lanjutkan tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, terlebih dahulu bisa kalian lihat ini adalah gambar dari Christopher Columbus.
Dia adalah tokoh yang mengawali penjelajahan samudra. Sudah jelas? Yang kedua yang akan kita bahas adalah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Mengenai penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis ini, pelayaran pertama dipimpin oleh Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias adalah tokoh pertama yang melakukan penjelajahan samudra, di mana dia dari Portugis. Ini sampai ke Tanjung Harapan atau yang biasa disebut dengan Cape of Good Hope, Tanjung Harapan. Setelah pelayaran atau penjelajahan samudra pertama yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias, kemudian diikuti oleh tokoh yang kedua. Pelayaran selanjutnya ini dipimpin oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama ini berhasil mendarat di Calicut, India pada tahun 1498. Nah, dari India ini Portugis kemudian mengirim misi ekspedisi pelayaran ke timur pada tahun 1510 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511, Portugis menyerang Malaka, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai Malaka. Nah, Portugis kemudian melanjutkan misi ke timur di bawah pimpinan Francisco Cerro dan sampai ke Ternate, Maluku pada tahun 1512. Setelah berhasil menguasai Malaka dan Maluku, Portugis melanjutkan misinya untuk menguasai Sumatera yang kaya akan rempah-rempah maupun lada. Akan tetapi misi yang ini dapat digagalkan oleh kerajaan Aceh. Kedatangan bangsa barat yang ketiga adalah kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda ini menurut catatan perjalanan ke timur atau Hindia Portugis karya dari Hugen van Lieshoten, Belanda mulai melakukan pelayaran pada tahun 1595. Pelayaran tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten pada bulan Juni pada tahun 1596, maaf ya. Nah, ini adalah gambar dari Cornelis de Houtman. Oke, next. Belanda terus bergerak ke timur menuju Kepulauan Maluku dan membeli banyak rempah-rempah. Nah, akhirnya keberhasilan inilah yang mendorong kemudian para pedagang-pedagang lain dari Belanda berdatangan ke Indonesia. Yang keempat adalah kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Pada tahun 1600, Ratu Elizabeth dari Inggris merintis pelayaran dagang ke timur. Ratu Elizabeth ini memberi hak kepada EIC atau The East India Company atau Maskapai India Timur untuk berlayar ke timur yang dipimpin oleh Sir James Lancaster. Pada tahun 1602, Inggris tiba di Aceh dan melanjutkan perjalanan ke Banten dan berhasil mendirikan kantor dagang. Jadi di Banten pada tahun 1602 Inggris ini berhasil mendirikan kantor dagang. Pelayaran selanjutnya di bawah pimpinan Sir Henry Middleton pada tahun 1604 dan berhasil mendarat di Ternate, Tidore, Ambon, Banda, di Maluku. Kemudian pada tahun 1811 Inggris menyerang Belanda dan Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Berdasarkan Traktat London tahun 1815, Inggris akhirnya mengembalikan lagi Hindia Belanda pada pemerintahan Belanda. Oke guys, setelah kalian menonton video mengenai kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia, jadi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, nanti akan kalian mendapatkan tugas dari Mem Anita dan tugas itu akan Mem Anita berikan by WA. Kemudian pengumpulannya deadline itu pada pertemuan minggu depan harus sudah terkumpul semuanya. Oke, sekian dari Mem Anita untuk pertemuan kali ini.
selalu semangat walaupun kita belajar dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, dan semangat.